Halo bestinya kata Ani. Besti, sidang Nikita yang kemarin kembali digelar pada 31 Juli 2025 emang gak seperti sidang minggu lalu. Lantaran diduga Panda, karyawan dari Sheila Shaukia yang hadir dengan ketantrumannya. Sidang yang beragendakan saksi dan menghadirkan Dr. Oki dari pihak Nikita pun tak luput dari ketantruman Panda. Bahkan Panda yang diduga dilabrak Lucinta Luna pun terlihat tetap tantrum hingga membuat ricuh. Panda kenapa ya Besti? Secara baik Lucinta Luna maupun Dr. Oki terlihat tak terlalu menggubris ketantruman Panda. Udah. Saya bertanya apakah benar? Kenapa Bapak marah-marah? Loh, kenapa Bapak marah? Kenapa Bapak ini? Jawab aja, saya bertanya loh. Bercanda kan dok? Bercanda 4M. Enggak benar kan dok? Dok. Enggak benar kan dok? Bercanda 4M ya dok? Saya bertanya. Iya saya bodoh. Oh saya sama hakim. Oh timnya ya, Bang pakai dress code. Kenapa Anda takut dok ketemu dosen? Dok tadi gimana dok di dalam dok? Tadi di dalam dok. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya dapat menanggapi semua ada pernyataan-pernyataan yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Dok yang welcome home itu kayak mana dok? Siapa laki-lakinya dok? Kira-kira gimana dok? Tadi semua pertanyaan dijawab dengan lancar dok. Dijawab dengan lancar ya. Tanya aja. Tadi di dalam dok. Semuanya berjalan dengan lancar. Benar, kenapa Bapak marah-marah? Loh, kenapa Bapak marah? Kenapa Bapak ini? Kenapa ada di TikTok, ada di sosial media, kode banget ya? Enggak benar kan dok? Alhamdulillah saya sudah memberikan kesaksian di medis ini. Nah Besti, kalau Panda di luar ruang sidang terlihat tantrum, hal berbeda justru terlihat dari bosnya yaitu Sheila Shaukia. Di mana dalam ruang sidang, Sheila terlihat sempat tak berkutik ketika ditanyakan perihal alasan ketakutan Sheila hingga diduga mau memberikan uang tersebut kepada Niki. Gak cuma itu aja, perihal bully yang diakui Sheila Shaukia sempat dialami secara fisik dan produk oleh Reza Gladys juga sempat menjadi serangan balik dari kubu Nikita. Perihal produk yang mana yang ditakuti, Sheila hanya menjawab merek dari produk tersebut, namun tidak mengetahui yang mana produknya, Cena. Baik, saya lanjut sekali lagi. Kalau setelah ini sudah satu pertanyaan saya tadi, ini ada percakapan ya. Udahlah Kak Sel,
gantiin aja biar dia nggak ngambek lagi, karena kalau dia ngambek kasih duit aja paling dia baik lagi, kan begitu. Masih ingat percakapan itu? Nah, kemudian di percakapan berikutnya udah jangan sedih lagi dan seterusnya. Anda masih ingat itu? Ada uang, saya tidak ada markup buat tutup mulut, 2 miliar langsung ditransfer pagi ini, 1 miliar besok 1 miliar. Masih ingat itu? Nah, pertanyaan saya tadi simpel. Percakapan ini maksud tujuannya untuk dikemanakan percakapan ini? Untuk saudara Nikita Mirjani akan tidak mengulang lagi, Bapak. Kepada Saya. Kepada Anda? Ya, Bapak. Memang Anda salah? Tidak, Bapak. Terus kenapa Anda takut kalau tidak salah? Karena jaringan media, sosial media, Pak. Oh, jadi yang takut sosial media bukan kita. Ya. Oke, makasih. Terima kasih yang mulia, ingin menambahkan saksi. Saya izin membahas adanya review ya. Tapi kata Anda tadi tidak ada itu ya, tidak ada review. Iya, Bapak. Untuk yang lainnya misalkan selain terdakwa ini, apakah pernah direview produk? Anda punya produk? Tidak ada produk ya. Oke, saya ingin menanyakan, kan tadi saudara katakan terkait pembulian ya, pembulian. Cerita seperti apa pembuliannya itu? Apakah dibully secara fisik atau pribadi, atau apa pembuliannya itu? Atau terkait produk-produk atau apa? Coba dijelaskan. Yang dijelaskan saksi Reza kepada saudara saksi. Lebih ke fisik sih, Bapak. Ke fisik. Ke produk juga. Ini ke fisik apa ke produk? Itu aja pertanyaannya. Fisik dan produk, Bapak. Fisik dan produk, dua-duanya ya. Iya, Bapak. Produknya produk apa yang saudara tahu? Produk dari brand Gravision. Seperti apa produk brand Gravision? Saya tidak tahu, Bapak. Tidak tahu ya, tidak tahu produk. Iya, Bapak. Cukup. Ya, Sela Soggia diduga memang lebih banyak mengatakan tidak tahu saat menjadi saksi di ruang sidang. Termasuk saat Nikita menanyakan perihal bukti soal Dr. Oki yang menyebut angka 5M untuk menutup mulut Nikita. Di mana Nikita pun membongkar perihal Sela yang menelpon Nikita dan tak dijawab hingga membuat Dr. Oki meminta Nikita menjawab teleponnya pun dijawab tidak tahu sama Sela. Sementara itu Nikita merasa hal itu ada di HP-nya yang disita oleh jaksa. Dan yang gak kalah mengejutkan, Nikita yang tampil bak ABG ini pun membongkar perihal permasalahannya dengan Isa Zega, yang menurut Nikita transgender tersebut telah menghina kedua anak laki-lakinya dengan kata-kata yang membuat Nikita begitu murka. Namun Sela yang ditanyakan perihal tahukah Isa Zega merupakan seorang transgender ketika ia akan diberangkatkan umroh olehnya, Sela mengatakan tidak tahu lantaran hanya melihat dokumen aja cenah, termasuk perihal percakapan WhatsApp yang menurut Nikita tidak lengkap. Anda tahu tidak dia transgender? Saya tidak mengetahui dari sana karena yang bilang saya melihat dari dokumen dia, dan saya untuk memberangkatkan orang umroh saya nggak melihat dia itu siapa, itu urusan dia sama Allah. Oke, Anda tahu kan kenapa saya marah dengan Maria Yusufega ini? Kenapa? Karena kita pernah berkelompok waktu itu saat Anda minta tolong saya untuk ngomong ke dokter karena dia nge-review skincare Anda yang overdown dan polosan, ingat? Ya. Anda tahu kan kenapa saya marahnya Yusufega ini tiba-tiba saat Anda sedang berteman dengan saya, kenapa saya bisa marah sama Yusufega di Korea ini? Anda tahu kan? Atau Anda lupa? Saya lupa. Karena anak saya dihina yang 2 cowok itu, dibilang kalau sudah gede nanti akan jadi homo, dan saya cerita sama Anda. Sudah ya? Ya, oke. 350 juta itu siapa yang telepon duluan? Karena saat itu saya ingat betul saya sedang berangkat ke bandara mau ke Pattaya. Anda menelpon saya berkali-kali dan saya tidak mau angkat, bahkan WhatsApp Anda juga saya tidak mau balas. Saat itu ya betul, ya kan? Lalu Oki menelpon saya bilang, tolonglah angkat sebentar teleponnya Sela Soggia. Ya, saya tidak tahu itu. Om tidak tahu itu ada di handphone itu sebetulnya yang disita sama jaksa.
Jadi di sini saya baca, udah jangan sedih lagi, saya tidak ada markup, bikinin kalimatnya. Ini ada bukti nggak? Atau dia hayalan Anda aja ngomong begini? Itu saudara Oki memang saya lewat video call. Iya, ada buktinya nggak? Saya nggak ada bukti, tapi saya ada saksi. Saksinya pasti orang-orang yang ada bayar, ya pasti bilang ya. Saksinya adalah jadi saya. Iya, nggak ada buktinya nggak? Karena kalau cuma ngomong begini doang, saya juga bisa ngomong begini doang dijadiin Ini yang mulia. BAP. Telepon melaporkan yang mulia. Karena yang lain semuanya berdasarkan bukti pertama dan bukti pasti. Disimpulkan ya. Ya, gitu. Yang ada sudah Karena ada tidak. saksi ya. Silakan pertanyaan Iya, karena tidak ada dokter Oki, saya pastikan, saya berani bersumpah demi anak saya, tidak ada dokter Oki bilang marka, minta 5M, bla bla bla. pertanyaan selanjutnya, silakan. Anda kan disumpah ya, Anda orang Islam, sholatnya juga Masya Allah. Saya juga bersumpah kalau Oki meminta saya. Di sisi lain, Besti, Dr. Oki yang juga hadir sebagai saksi dari kubu Nikita pun menerangkan dalam preskonnya usai sidang, di mana dengan bukti yang ia perlihatkan, Oki menyatakan kalau Reza menghubunginya hingga 8 kali dan ia pun sempat beberapa kali tak menjawab telepon Reza Gladys. Perihal kontak Mael sendiri, secara rinci Oki pun membahas bukti chat yang ia perlihatkan, termasuk perihal Reza yang mengajaknya ketemuan, dan itulah yang menjadi alasan Oki untuk meminta kubu seteru Nikita itu untuk memperlihatkan bukti yang menunjukkan kalau ia menyarankan untuk menyumpal mulut Nikita dengan duit. Lantaran dalam chat yang ia perlihatkan sebagai bukti, Oki menegaskan ia hanya menyatakan silaturahmi, bukan menyarankan untuk sumpal mulut Niki dengan uang. Di 17 September itu saudara RG duluan menghubungi saya ya dengan mengechat, ini ada rangkuman gue biar cepet ya. Dia ngechat saya jam 23.21, chat duluan, yang saya balesnya jam 23.58. Duluan pertama kali untuk mengechat. Oke, untuk pertama. Kedua, lagi-lagi dia duluan lagi yang ngechat di 18 September. Kalian ngelihat ini dengan ini ya, dengan bukti terlampir ya, tanpa ada kebohongan ya, yang saya bacakan ini. Dan juga tadi sudah di muka persidangan saya sampaikan. Untuk yang kedua kali duluan lagi ngechat jam 00.07. Bayangkan jam 12 malam mengechat saya. Lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Ah kangen. Jam 12 malam ngechat duluan. Nggak saya bales. Oke. Lalu berikutnya dianya mengechat via IG, DM IG ya, via DM IG dia ngechat duluan lagi. Tanggal 25 September untuk ketiga kalinya duluan. Oke. 25 September jam 00.15 aku WA, dia chat seperti itu. Akhirnya saya balas dong 25 September. Teteh iya, saya jawab jam 7 paginya. Karena dia ngechat sebelumnya jam 00.15. Akhirnya langsung nih dia telepon. Gak saya balas. Gak saya angkat. Terbukti ya, gak saya nih teteh iya gak saya angkat. Oke, jadi supaya kelihatan siapa yang berperan aktif di sini. Lalu saya telepon lah balik karena sebelumnya ada telepon dari dia, nggak diangkat. Telepon lagi nih, jam 12.57-nya, 2 jam setelahnya, nggak saya angkat. Tidak ada saya jawaban untuk melakukan apapun. Oke, selesai. Itu tadi 25 September, 27 September ngechat lagi duluan. Aku telepon kok nggak nyambung. Terbukti duluan keempat kalinya. Oke. Dan nelpon jam 27 September, aku telepon kok nggak nyambung. Saya bales lah dengan video call di sini, ya. Ini dia curhat-curhat karena ini di tanggal 27 September, isinya curhatan-curhatan. Lalu di 11 Oktober ngechat lagi duluan. Oke, benar ya, kalian bisa melihat ya. Untuk kelima kalinya. Harus kalian garis bawah, untuk kelima kalinya dia duluan lagi yang meng-approach saya duluan. Oke. Tapi apa? Tidak saya balas. Oke. Di tanggal 27 Oktober siapa yang duluan lagi? Dia lagi. Tapi ada saya angkat? Tidak. Bukti ya, ada bukti ya. Oke, nggak bisa dihubungin teleponnya, lagi apa? Dia bilang seperti itu. Saya kirimlah foto, kok nggak salah ini saya lagi di PIM kayak gitu. Terus dia jawab, oh ini di PIM, kamu yang harus telepon, Oke, akhirnya terjadilah video call.
disinilah yang pembahasan dia pengen banget ketemu sama Nikita Mirzani. Bagaimana cara ketemu sama Nikita Mirzani? Saya bilang kalau mau ketemu sama Nikita Mirzani itu nggak mau ketemu secara langsung. Kan sudah saya beberkan tadi di persidangan. Dia sudah trauma ketemu sama secara langsung, tapi akhirnya cuma konten-konten aja, nggak menghasilkan pekerjaan untuk dia. Jadi kalau seandainya sudah pasti ngomongin pekerjaan kayak gitu, baru ketemu sama dia. Jadi kata Nikita Mirzani, kalau seandainya mau ketemu sama dia itu kasih aja nomor timnya dia kayak gitu. Di situ juga ada pembahasan tentang ngomongin pengen ketemu Nikita Mirzani, ngomongin tentang review skincare, bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk tuh gimana, gajinya berapa, produk kita tuh biar bagus, biar selalu ngecek quality produk. Karena yang kalian ketahui waktu itu kan lagi hangat-hangatnya isu tentang review skincare, benar kan? Tentang isu-isu overclaim. Berarti kan yang ngecek quality control di klinik ataupun tempat perusahaan kita itu namanya kan R&D, dia yang ngecekin untuk produk-produk. Di situ saya bilang ke dia, terus dianya duluan nih. Dia yang pertama kali dia bilang, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga? Kita ngomongin by bukti ya. Dia duluan yang pengen ketemu sama Nikita Mirzani. Gimana caranya, dan sama kamu juga, berarti sama saya. Saya bilang, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani, maksudnya karena sebelumnya pernah juga ada udah konten-konten bully rumah kayak gitu, akhirnya nggak jadi kayak gitu. Jadi Nikita Mirzani udah nggak mau lagi, ataupun dengan ada seseorang juga sudah konten-konten kayak itu nggak jadi brand ambassador, sudah diumumin brand ambassador tapi nggak jadi kayak itu. Jadi Nikita Mirzani udah pasti dulu lah kayak gitu, udah deal-dealannya gimana. Ya udah pasti. Dia bilang baiknya gimana. Akhirnya karena dia tanya baiknya gimana, dia udah tahu dia nggak mau ketemu langsung, saya nggak sekonyong-konyongnya ngasih nomor mail, itu atas permintaan dia. Saya kasih nomor mail. Oke. Aku nggak enak chatnya gimana, ya udah nanti ku coba, makasih oke. Chat aja, dia itu penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi sama Niki. Dia bilang silaturahmi, saya bilang silaturahmi sama Niki. Terus sudah di tanggal 3 November dia duluan yang menelpon saya. Di 3 November ini otomatis yang keberapa kali, yang ke-7 kali dia duluan. Tidak pernah sejarahnya saya yang duluan menghubungi. Oke. 3 November dia ngechat, nge-nelpon, nggak saya angkat, akhirnya oke telepon, saya jawab lagi 6 jam kemudiannya baru saya jawab iya teh. Kayak gitu. Oke. Di tanggal 13 November dia menghubungin saya duluan lagi. Oki di mana? Benar? Untuk yang ke-8 kalinya. Oke, dia duluan. Oki di mana? Ketemuan yuk, aku ke rumah kamu. Oke, ini udah untuk kesekian kalinya dia pengen ke rumah saya. Terus saya persingkat biar kalian nggak capek nunggunya, biar kalian tuh melihatnya dengan bukti. Pokoknya di sini dia pengen ketemu, pengen ke rumah. Lalu saya bilang lagi untuk Oki, aku nggak enak-enak banget chat mailnya Ki, biar Oki bisa temenin besok gimana, katanya kayak gitu. Oke. Akhirnya dia tanya, Oki, ini Mail nanya kayak gini, sama mau ketemu nanti kepentingannya apa? Oki, aku jawabnya apa? Saya bilang apalagi silaturahmi lagi. Oke, padahal sebelum silaturahminya itu di tanggal yang sudah lama banget, di tanggal 27 September, ketika di 13 November pun saya suruhnya lagi silaturahmi. Jadi tidak ada omongan tentang sumpal duit yang sudah beredar. Makanya saya bilang, coba kasih bukti aja satu yang mengatakan, saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit. Dan rekaman juga udah tersebar kan ya. Ada nggak kata-kata saya bilang sumpal mulut Nikita pakai duit? Kan tidak ada. Di situ kan cuma perbincangan tentang Reza Gladys, gimana ya Ki ini dengan isu-isu beredar ya, kalian dengarlah sendiri. Tidak ada kata-kata Oki Pratama bilang bayar Nikita, ada kata-kata bayar Nikita atau bayar uang atau sumpal Nikita pakai uang. Tidak ada di rekaman itu, bahkan di chat pun tidak ada seperti itu. Makin panas ya Besti. Bener kata Nikita, pasti seru sidangnya. Anyway, persidangan bakal terus bergulir. Ikuti dengan tertib ya, jangan ada kerusuhan antara kita Besti. Dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.